Pernah nggak sih lihat laporan keuangan yang tebelnya kayak begini dan kepala langsung ngebul? Tenang-tenang, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng. Kita akan ubah tumpukan angka yang bikin pusing ini jadi sebuah cerita yang gampang kita mengerti. Rasanya kayak lihat bahasa alien ya. Angka, angka, dan angka lagi tanpa tahu artinya apa. Padahal kalau kita tahu cara bacanya, di balik semua ini tuh ada cerita. Cerita tentang sehat atau enggaknya sebuah perusahaan, apa kekuatannya, dan di mana kita harus waspada. Oke, anggap aja saya ini mentor kamu. Saya di sini bukan buat ngasih jawaban beli atau jual. Bukan. Tugas saya cuma satu, nunjukin gimana cara mikirnya, gimana cara membaca cerita di balik angka-angka ini. Supaya pada akhirnya kamu bisa ambil keputusan sendiri dengan percaya diri. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 langkah simpel buat ngungkap kondisi MAJHH yang sebenarnya. Kita mulai dari yang paling dasar, terus kita intip profitnya, cek kesehatannya, ikutin aliran duitnya, dan terakhir, kita ambil kesimpulan. Siap? Sip, langkah pertama. Sebelum kita nyelam ke angka-angkanya, kita harus kenalan dulu. Kita lagi lihat rapornya Siata sih, dan ini rapor untuk tahun kapan? Jadi, yang ada di depan kita ini adalah rapor tahunan dari PT Mandiri Herindo Adi Perkasa atau yang di bursa saham kodenya MAHA. Dan data yang kita pakai ini adalah untuk kinerja mereka sepanjang tahun 2025. Ingat, ini data resmi, jadi ini fondasi dari semua analisis kita. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting buat semua investor. Pertanyaan jutaan dolar. Perusahaan ini beneran bikin duit nggak? Cuan nggak? Yuk kita cari tahu. Nah, buat ngukurnya, kita pakai senjata andalan namanya EPS atau laba per saham. Gampangnya gini, ini tuh jatah profit kita buat tiap satu lembar saham yang kita punya. Jelas dong, makin gede angkanya, makin senang kita. Nah, di sini nih mata kita harus jeli. Lihat deh, di tahun 2024 EPS MAHA itu di angka 17,82. Kelihatan bagus. Tapi di tahun 2025, kok turun jadi 14,780? Ini bukan berarti perusahaannya jelek loh, tapi ini adalah tanda tanya besar pertama yang wajib kita dalami. Kenapa turun? Ingat prinsip ini ya, investor hebat itu bukan orang yang tahu semua jawaban, tapi dia adalah orang yang tahu pertanyaan apa yang harus diajukan. Dan pertanyaan pertama kita adalah, kenapa labanya bisa turun? Dari sinilah petualangan analisis kita dimulai. Oke, laba itu penting, tapi itu cuma satu bagian cerita. Sekarang kita mau cek, seberapa kokoh sih fondasi keuangan perusahaan ini? Jangan-jangan, untung besar tapi utangnya juga segunung. Nah, untuk itu, kita harus intip neraca keuangannya. Kita bikin simpel aja ya, total aset alias semua harta yang dipunya MAHA nilainya hampir 3 triliun rupiah. Sementara total liabilitas atau semua utangnya cuma sekitar 1 triliun. Wah, ini jelas banget kan, hartanya jauh lebih besar daripada utangnya, posisinya kuat. Grafik ini bikin semuanya jadi lebih jelas lagi. Lihat deh, mayoritas aset perusahaan, lebih dari 63%, itu haknya para pemegang saham kayak kita. Bukan punya bank atau pemberi pinjaman. Artinya apa? Artinya, bantalan pengaman perusahaan ini tebal banget. Inilah yang kita sebut fondasi yang sehat. Ada pepatah sakti di dunia investasi, laba itu opini, tapi kas itu fakta. Kenapa gitu? Soalnya, angka laba itu bisa diakalin dengan berbagai trik akuntansi. Tapi kalau uang tunai yang beneran masuk dan keluar dari rekening bank, nah itu nggak bisa bohong. Yuk kita jadi detektif dan ikuti jejak uangnya. Pertama, dan ini yang paling penting, kas dari operasi. Angkanya positif. Ini kabar super bagus. Artinya, mesin utama bisnisnya, kegiatan jual belinya sehari-hari, berjalan lancar dan bisa menghasilkan duit tunai. Ini ibarat detak jantung perusahaan yang sehat dan kuat. Selanjutnya, kas dari investasi angkanya negatif. Jangan panik dulu. Negatif di sini justru seringkali jadi pertanda bagus loh. Ini artinya MAHA lagi aktif belanja buat masa depan. Mungkin mereka beli alat berat baru atau buka cabang baru. Mereka lagi menanam benih buat panen di masa depan. Terakhir, kas dari pendanaan. Angkanya positif. Nah, kalau yang ini kita perlu sedikit lebih waspada. Uang yang masuk ini bisa datang dari dua sumber. Nambah utang ke bank, atau nerbitin saham baru. Keduanya punya konsekuensi yang beda, jadi kita wajib cari tahu detailnya. Terus, di mana kita bisa cari tahu detailnya? Jawabannya ada di sini, di dalam bagian yang namanya catatan atas laporan keuangan. Angka-angka yang kita lihat tadi cuma judul beritanya. Nah, isi ceritanya, penjelasan kenapa labanya turun, atau dari mana utang barunya, semuanya ada di sini. Investor yang beneran cerdas, paling banyak habisin waktunya di bagian ini. Oke, kita udah kumpulin semua kepingan puzzle-nya nih. Kita udah lihat profitabilitasnya, kesehatan neracanya, sama arus kasnya.
Sekarang, waktunya kita satuin semua potongan ini buat lihat gambaran besarnya. Ini dia rangkumannya. Jadi kesimpulannya, profitabilitas Maha memang lagi turun, dan ini jadi PR besar kita buat cari tahu kenapa. Tapi di sisi lain, kesehatan finansialnya sangat kuat, dan yang paling penting, bisnis utamanya terbukti bisa menghasilkan uang tunai. Jadi ini adalah potret perusahaan dengan fondasi kokoh, yang lagi punya tantangan di sisi profit. Pada akhirnya, inilah inti dari mentoring kita. Saya di sini bukan buat nyuapin jawaban. Tujuan saya adalah membekali kamu dengan cara berpikir dan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas, supaya nanti kamu bisa menilai perusahaan apapun sendirian. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Setelah lihat data ini, laba yang turun, tapi fondasi yang super kuat, pertanyaan tajam apa yang bakal kamu ajukan ke manajemen Maha kalau kamu ketemu mereka besok? Coba pikirkan, karena memikirkan pertanyaan itu adalah langkah pertama kamu untuk jadi investor sejati.